Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim bi khairin ma ba'd. Sallimu ala fadhil kitab kifayatul atqiya nafana Allah bi ulumih. Allahumma anfa' ulumana wa yassir umrana wa aghfir hadiyatina بواسلتنا إليه اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Bismillahirrahmanirrahim. Bis ada sin kecil mati ya, diratakan lidahnya. Bis ya. Jangan ditahan, jangan ditekuk. Kalau ditekuk jadi bis ya. Ratakan ujung lidahnya juga bis, tapi tidak dikeluarkan lidah ya, lidahnya tidak dikeluarkan ya. Bismillah, lafaz Allah sebelum lafaz Allah kasroh namanya dibaca tipis, bahasa tajwidnya tarqiq ya, tipis, jangan dibaca bismillah tapi bismillah, tahan satu huruf bismil ya. Jadi dibuka bibirnya mil, nah, biar kebuka. Millah, lahnya dibaca lam, jangan dibaca le. Bismillah, tapi bismillah. Ya. Ya, jangan dibaca bismillah. Kalau bismillah namanya taklil. Nah, ya, tidak boleh taklil, tapi utuh dibaca fatah. Bismillah.
Sama azan juga Allah, jangan Allahu jadi nya, tapi Allah gitunya. Bismillahirrahmanirrahim, ada ra bertasdid tahan, hirra buka giginya, buka bibirnya, lidahnya hantarkan ke langit, hirra-nya, dan dibaca hiro, tapi hirrah dibukanya, gigi agak dibuka sedikit, hirrah ya. Ada roh, ada ha kecil, suara kecekik, nah, pedas suaranya doang, jangan pedasnya, jangan suaranya. Roh, nah, harus kedengar begitu untuk membedakan dengan rohwah dengan kho. Kalau kho pan roh, nah kalau ha ratakan roh gitu. Hirrah, jangan dibaca hirroh maksudnya. Itu ha kecil bukan ha besar ya. Memang ha besar sama ha kecil sama-sama di tenggorokan, cuma beda peletakan sedikitnya. Roh, nah gitu ya. Ma ini mim harus dirapatkan bibir sengaja, harus sengaja dirapatkan. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Jangan kebetulan Bismillahirrahmanirrahim gitu. Harus sengaja ma diucapkan. Ma ya panjang, jangan dibaca me. Setiap patah itu banyak lawanan patah. Pertama taklil dibaca ya, yang kedua imalah dibaca ya, itu tiba dua. Fatah itu banyak tandingannya. Yang pertama dibaca taklil dibaca yang kedua dibaca imalah jadi Nah, patah nggak boleh nggak boleh nggak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi ma ya, dibaca ma. Bismillahirrahmanirrahim, nirra sama rohi, hi dibaca hi ya, kasroh jangan dibaca he, jangan dibaca he juga, rohim jangan, hi utuhkan, rohim. Terus ada mim mati, bibir dirapatkan. Kalau ada mim mati dibuka bibirnya, itu menggantikan huruf kepada nun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jadi nun ya. Tidak boleh ya. Panjang teh mau alhamdulillah. Panjang teh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza tariqatu wal haqiqatu ya akhi min ghairi fa'li syari'atin lan tahsula. Wa kadza, dan demikian, al-tariqatu perjalanan, wal haqiqatu dan hakikat ya akhi wahai saudaraku, min ghairi fa'li syari'atin, tanpa berbuat syariat, lan tahsula gak bakalan hasil ya. Jadi apabila seseorang berbuat ingin sesuatu itu tercapai, lalu dia meninggalkan perjalanannya, jangan harap sesuatu itu berhasil. Ya, lantah sula di sini ada lan, cek santri ambil nawasib bertemu dengan masuk kepada fil mudhari, jadi maknanya gak bakalan. Sampai botak ingusan mual. Lamun seseorang ada cita-cita tapi melanggar perjalanan. Ya, brosur-brosurnya dilanggar gak bakalan. Ya. Hadza ini natijatu ma qablahu. Inilah hasil dari sebelumnya. Mana bulan kemarin sebelum natanya? Sebelumnya. Jadi ada kata natijah, hasil. Ya. Seseorang itu akan muncul sesuai dengan niatnya. Maka hadis innamal a'malu binniyat, ya, itu bukan hanya dalam ibadah saja, bukan. Semuanya. Dalam setiap keadaan ilmu tasawuf ada innamal a'malu binniyat. Ya, dalam ilmu fikih sudah jelas
Kalau dalam ilmu fikih artinya sahnya ibadah, diterimanya ibadah atau sahnya ibadah bukan diterima. Kalau bahasa ilmu fikih, innamal a'malu binniyat, sahnya ibadah harus diiringi dengan niat. Ilmu tasawuf, diterimanya ibadah dengan tulusnya niat. Itu. Jadi fikih dengan tasawuf nggak bisa dipisah. Ya, nggak bisa dipisah. Wal makna, dan adapun makna, anna thariqata, sesungguhnya perjalanan, wal haqiqata, dan hasil dan hakikat, kilahuma mutawakifun, itu menunggu ala syariati, atas syariat. Fala yastaqimani, maka kedua-duanya tidak akan muncul, wala yahsulani, dan tidak akan berhasil, illa biha, melainkan dengan syariat. Syariat itu hukum yang nyata, hukum yang perjalanan perintah-perintah Allah kita kerjakan, ya, hati pun menerima, ya, tentang perintah itu, itulah syariat. Sekarang datang puasa, ya, diperjalankan puasa dengan baik, namanya thariqah. Puasa dijalankan sesuai dengan perintahnya, namanya thariqah, gitu. Nah, engke aya hasil hakikat, natijah. Hakikatnya apa daripada apabila seseorang memperjalankan syariat, yaitu puasa, dengan sesuai perintahnya, ya, maka la'allakum tattaqun. Nah, itu hakikatnya, ya. Hakikat daripada puasa membentuk sifat ketakwaan. Sifat takwa. Takwa itu apa? Merangkul semua kebaikan. Orang yang berbuatnya disebut muttaqin. Orang yang berbuatnya disebut muttaqin. Ya. Maka Allah memberikan imbalan atau memberikan penghormatan bagi orang yang menjalankan syariat dengan baik. Nah, puasa yang baik, ya, la'allakum tattaqun, al jannatu lil muttaqin, ya, atau innal muttaqina mafaza. Dia akan menemukan kebahagiaan. Bahagia, ya. Tentu bahagia ini bukan di dunia sebenarnya. Entar, karena dunia sempit, kalau diberi kebahagiaan di dunia sempit. Sempit, ya. Enggak cocok dunia diberi nilai-nilai akhirat di dunia diberikannya. Tidak cocok, enggak muat. Dunia ini banyak celaannya, masalahnya. Banyak celaannya. Ya gitu. Jadi puasa engke akan entar diperlihatkan oleh Allah. Innalil muttaqina mafaza, atau al jannatu uiddat lil muttaqin. Wa'adallahu, terus banyaklah janji-janji Allah, itulah hakikatnya. Kalau diperjalankan itu puasa dengan sesuai dengan perintah. Ada apabila diperjalankan tidak sesuai dengan perintah, berbuat sendiri saja tanpa ada perintah, pelaturan, itu juga bukan thariqah namanya. Bukan thariqah. Thariqah itu memperjalankan syariat dengan sesuai perintah. Ya, sahur jam 12 berang. Cina sahur urang mah ieu. Aduh, lanjutnya, maka akan muncul natijah. Natijah itu, hasilnya itu adalah la'allakum tattaqun. Ya, Allah berikan kebahagiaan. Ya, dunia memang tempat ladang. Sebagaimana seorang petani, ya, berladang. Orang berladang memakai baju sederhana, membawa perlengkapan sederhana, ya, karena bukan untuk bahagiaan. Maka dia datang ke ladang, nyampe ke ladang, bahkan di ladang bikin gubuk. Gubuknya itu bukan dari tembok, enggak ditingkat lagi, ya, dari bambu tancap-tancap sudah eri,
Ya 2 tingkat, ya bawahnya tikus, atasnya dia gitu kan. 2 tingkat. Dia tidak menghiraukan panas dan dingin. Ya, yang penting saya adalah bercocok tanam. Maka terjun dia ke sawah, tidak menghiraukan panas, dingin, lelah dan apabila dia lelah minum hanya ala kadarnya, terjun lagi. Kenapa? Biar hasil panen yang baik. Setelah itu petani ya panen, ya maka tidak dinikmati panen itu di ladang. Cerita, ya nu melak pare dinikmati di mana? Di sawah. Paling di mana? Begitu panen dibawa pulang ke kampung halaman. Kampung halamanlah inilah bagi orang beriman akhirat. Bagi orang kampung halaman bagi orang beriman adalah akhirat. Dunia lah seperti petani, gitu kan? Mau rela dia haus, rela dia lapar, rela ini karena puasa. Nah, mungkin ditaruh di sana, tidak dinikmati di dunia, enggak. Dunia tercocok, ya, untuk menikmati. Ya, karena dunia itu sempit. Pertama, dunia itu hina. Yang kedua, dunia itu sempit. Ya. Lamun cek orang bahasa orang mah tukang mancing oge. Ya, tara dinikmati di tempat mancing, dibawa balik. Ya, dibawa balik. Nah, aya sih nu belum dituge. Ya gitu. Kadinya cerita itu. Nah, semua jadi hakikatnya thariqat dan hakikat itu menunggu ini syariat. Syariat itu hukum-hukum yang diperjalankan oleh seorang hamba dari Allah melalui nabi. Maka nabi inilah penghubung. Ya, nabi inilah penghubung seorang hamba kepada Allah atau penghubung wahyu dari Allah untuk ini hamba. Itulah nabi. Ya. Terus walaya ilafal mu'minu, maka orang beriman wa in alat, walaupun tinggi apa darajatuhu kedudukannya, wartafaat dan tinggi manzilatuhu kehormatannya atau kedudukan derajatnya, wasoro dan dia jadi min jumlatil aulia dari golongan para wali, itu pun la taskutu tidak menggugurkan anhu daripada itu si orang mukmin al ibadati pada ibadah al mafrudota yang dipardukan fil Qur'ani was sunnah menurut Al-Qur'an dan sunnah. Sehingga seorang mukmin walaupun dia derajatnya tinggi, masya Allah, yang disebut masyeh misalkan disebut masyeh atau disebut abuya, ya lamun urang mah abuya, aang, akang, ya, syekh, pangkatnya tinggi, sehingga dan kedudukannya tinggi juga, bahkan dia termasuk di golongan aulia, wali. Maka itu pun latas kutu anul ibadah, itu pun tidak boleh menggugurkan ibadah. Jadi yang namanya wali nggak pernah menggugurkan ibadah apapun. Al-mafrudoti yang diwajibkan menurut Al-Quran dan jadi pekerjaan wali tidak akan keluar daripada Al-Quran dan sunnah. Mual Pak, ya, mual. Jadi keluar para wali tidak akan melanggar daripada aturan Quran dan sunnah. Nah ini pentingnya syariat harus diperjalankan, harus sesuai dengan brosur, yaitu Al-Quran dan sunnah. Kalaulah dia disebut wali lalu melanggar aturan dari Al-Quran dan sunnah, maka hakikatnya bukan wali. Wali itu apa? Wali itu adalah kekasih Allah, pilihan Allah, ya. Lantas siapa bisa jadi wali? Semua berhak jadi wali, jadi kekasih Allah. Kita pun berhak jadi kekasih Allah. Kenapa? Karena surga diciptakan untuk kekasih Allah, gitu.
Atau surga begitu luas, setiap bulan Ramadan direnovasi, diperluas. Ya, siapa penghunina? Eueuh deui Masjid Al-Amin jamaahna. Amin. Nya tuh. Surga tiap tahun diperluas. Neraka mah henteu. Gitu-gitu aja. Dipersempit mah heueuh. Paling gede neraka disebutkan dina hadis Nabi. Ya. Tempat dudukna ahli neraka untuk satu orang itu antara Makkah dan Madinah. Itu satu bangku, satu orang. Kurang lebih 600 kilometer. Digedekeunana. Ulah kasinggung anu lintuh. Ya, memang ahli neraka gede-gede, lintuh-lintuh. Tapi bukan anu lintuh eta ahli neraka, bukan. Udah masuk neraka digedekeun. Sehingga satu orang untuk duduk adalah antara Mekah dan Madinah. Geus sakitu doang. Ai surga mah tiap bahasa Sundanya. Surga itu setiap bulan Ramadan diperhias. Bahkan ketika kita berbuat baik sudah diperhias lagi. Bahkan sekarang sedang menunggu kita. Bidadari-bidadarinya. Aduh. Bulan Ramadan diperhias lagi. Renovasi deui eta surga. Jadi cerita surga kudu nama lebih banyak daripada cerita neraka. Maka dalam ilmu tasawuf ya, kepada Allah itu kalau bisa jangan kata takut. Ya. Harus rasa malu ke Allah. Beda ente berbuat sesuatu karena malu atau takut. Beda Pak. Kalau kita berbuat sesuatu karena takut itu tegang. Ditanya kita nyilek, tegang. Orang diponis kok. Dia diponis, saya di penjara 2 tahun. Ya. Maka begitu di jalan ditanya, boro-boro hayang dahar, boro-boro pengen ngomong, tegang. Tapi kalau kita berbuat karena rasa malu nyantai. Aduh, era cenah orang gawean tuh. Jadi dari ilmu tasawufnya kata takut itu diganti dengan kata rasa malu. Karena rasa malu memang bagian daripada iman. Ya. Tuh, itunya. Jadi yang namanya wali juga dia tidak akan keluar syariatnya dari Al-Quran dan Sunnah, mual Pak, mual ngalanggar. Dan dia tidak akan memperlihatkan kebodohan di depan orang bodoh, mual. Ya, tidak akan memperlihatkan kebodohan di depan orang umum, mual. Selalu menjaga, bahkan tidak ada yang tahu wali kecuali wali lagi. La ya'riful waliya illal wali. Ya. Mual aya nu nyahun kana wali kecuali wali lagi. Gitu. Jadi kita ada suka nyebut wali sama orang husnuzan, baik sangka aja. Ya. Orang makan salah, aya nu jelema oleng disebut wali. Aya nu jelema bener disebut wali. Ya kan bae lah. Nah. Terus kumaha? Walam taskutil ibadati anil anbiya juga para Waman za'ama, siapa orang za'ama yang menyangka anaman sesungguhnya seorang sorok jadi man, walian jadi wali, wa wasala ilal haqiqat, lalu dengan waliannya itu nyampe kepada hakikat, ya, nur ti Allah langsung kena hatena. Sakotot anhu syariatu, tapi dia menggugurkan syariat. Ya, fahuwa dhalun mudillun. Dia orang sesat dan menyesat, ngaku walinya tapi syariat-syariat agama enggak pernah dikerjakannya. Itu melenceng ya. Ban wali telo banyak aya wali nikah, wali kelas mungkin eta salah satunya orang. Ya. Mulahidun walam taskutil ibadata, dan tidak pernah menggugurkan ibadah, bahkan anil anbiya, sehingga para nabi fadlan anil aulia, lebih unggul daripada wali. Ya. Jadi mukjizat tidak akan bisa dikalahkan. Ayat yang pertama mukjizat, yang kedua karomat. Karomat juga, ya, ini tidak bisa dikalahkan. Kalau karomat para wali-wali, para sahabat, yaitu karomat. Mukmin yang soleh namanya maunat. Kalau para nabi namanya
mukjizat. Kalau orang tidak soleh, ya, kalau orang tidak soleh lalu punya keahlian-keahlian, namanya istidraj. Istidrajnya. Ya, antara istidraj dengan karomat. Beda di mana bedanya? Semua masing-masing punya keanehan. Di mana bedanya karomat atau karomat maunat dan istidraj? Yaitu dalam mengamalkan syariat. Udai eta. Ya. Bahkan falakod soha, sungguh telah soheh. Ya, kita sering dengar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallam karena bukti Nabi yusolli, salat Nabi hatta tatawaroma, sehingga bengkak naon kodamahu, dua telapak kakinya. Fakila, maka dikatakan lakukan Nabi marotan satu kali, alam yaghfirillahu laka mata kodami min zambik. Wahai Rasul, bukankah Allah telah mengampuni kepada engkau dosa yang telah lewat dan dosa yang akan datang, tapi engkau sholat terus. Ya, maka kan Nabi apa? Faqala, langsung Nabi menyaut, afala akuna abdan syakuro, emang tuh boleh saya jadi hamba anu syukur. Gitu jawab Nabi, simple. Ya Nabi ngepaknya, Nabi itu sudah dijamin Pak, Nabi itu wajib masuk surga, haram ditutup, haram masuk neraka, haram, wajib masuk surga. Dan saya jaminan Nabi tah dosa nu akan datang nu dihapus geus. Tapi tetap Nabi mengerjakan syariat sempurna. Atuh kumaha urang ya. Tuh, eueuh tingkatan. Setinggi-tinggi sahabat tidak akan melebihi serendahnya para nabi. Kalau nabi di kalangan para nabi nih ya. Demikian setinggi-tinggi tabi'in tidak akan melebihi daripada rendahnya para sahabat. Moal. Setinggi ulama-ulama ayeuna moal paling kecil para tabi'in. Moal banyak. Tuh. Yuk Nabi anu geus wajib asup surga nage, haram asup neraka. Eta salat puting Pak, tapi ka bengkak. Ai urang mah lain ku bengkak berenanya. Loh, cangkeul urang mah. Ya, Masya Allah. Sehingga ayat Nabi salat, begitu salatnya salat malam kurang lebih 5 juz sampai surat Al-Maidah. Ya, satu rakaat. Datang sahabat milu, sugan arek nyobaan milu jeung Nabi. Ada hafal sahabat ya, hafal ini ayat ke-100, ini ayat ke-200 gitu, hafal dia. Ternyata teu kuat, sanunitanya. Ya, gitu. Duh sahabat oge teu kuateun ngeureunnya. Nabi Masya Allah paling menjaga kepada syariat. Padahal untuk pribadi Nabi itu hakikat Pak. Tapi kalau di depan umat itu syariat ditampakkan. Syariat ditampakkan. Begitu satu peperangan Khandaq, menggali parit di bulan Ramadan sekitar Madinah. Bekal sudah habis, tinggal sedikit. Ya. Nabi enggak pernah mengeluh tentang masalah makanan. Karena untuk Nabi mah kuat. Ya, Nabi itu kuat, apapun bisa sebenarnya. Melebihi nabi-nabi terdahulu. Nabi dahulu ada yang memang umatnya, kaumnya dikarih seperti Nabi Musa, umatnya, kaumnya. Rabbi anzil Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana indal awwalin wa akhirina wa ayatan min warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Musa, bisa Tuhan, ya Isa, bisa enggak Tuhan kamu menurunkan hidangan dari langit? Wah, cek Nabi Sokolat takullah. Sieun itu ulah kitu teu sopan. Supaya pengen ngerasain aja gitu. Maka Nabi Isa ngadoa, turunlah. Nabi Muhammad lain teu bisa. Nabi Muhammad bukan enggak bisa. Ya. Nabi Muhammad selalu menjaga syariat yang sangat utuh untuk mendidik pada sahabat.
Para buah kehabisan. Maka datang sahabat, ya Rasul, ya Umar, wahai Abu Bakar, ini gimana kurma udah mau habis nih. Terus kumaha? Ali kebebeja sama Nabi, ya Rasul, iya makanan-makanan bakal sudah mau habis. Gimana ini kurma? Ya udah, pendapat kamu bagaimana Umar? Ayo gitu Nabi selalu nanya. Ya Umar, pendapat kamu gimana? Oh gini aja, itu kumpulkan sisa-sisa makanan lalu engkau doa berkah. Ayo boleh kumpulkan semua makanannya, didoakan berkah Pak. Cukup teka beres perang. Setiknya. Tah, untuk Nabi, diri Nabi hakikat. Tapi kalau di depan umat syariat sangat menjaga syariat. Bisa saja nabinya langit turun, bisa berbim salabim. Tapi Nabi tidak mengumbar mujizat. Sama nama wali itu tidak mengumbar karomat. Mual ayah wali lalu mengumbar karomat. Ya, karomat itu tercela datang memang tiba-tiba, bukan dibikin-bikin. Murni dari Allah. Karomat kemuliaan dari Allah. Tidak bisa bikin seperti mukjizat. Mukjizat sama maunat. Ya, itu. Jadi Nabi saja, masya Allah. Bahkan Nabi puasa. Sehingga pas ayanan begitu ada batu yang begitu sulit, sahabat terkuat ya Rasul, aya batu gede di situ mana? Lulus saya senteng kuat. Diganjel cenah beutungna 2 ku batu. Nabi mah 3 enggeus. Nabi sudah 3. Berjuang teh Nabi diganjel batu ku 3. Ya sahabat 2, urang mah ku roti palingnya. Diganjel heula cenah beuteung. Gusti jauhnya ya setidaknya orang niru ya, peganglah syariat, kerjakan syariat dengan sempurna sesuai dengan perintah, tidak akan nyampe hakikat mual lamun melanggar syariat. Memang ayatnya yang sekiranya menurut pandangan kita kelihatannya melanggar syariat ya. Maka di dalam ilmu tasawuf yang kitab lain seperti Min Husaniyah ya, dijawab lagi seperti itu ya. Memang ada orang yang hakikatnya seperti itu. Nah, maka tanamkanlah husnudzon pada hati mereka. Karena setiap hati Allah berikan kelainan. Beda orang beda hati gitu ya. Nah, diciptakan mata benar. Diciptakan mata itu pertama untuk melihat kebaikan orang, yang kedua untuk melihatan kekurangan diri. Yang satu kebaikan orang, yang satu kekurangan diri. Nah gitu. Insya Allah akan syariat jalan sempurna. Tapi kalau mata ini untuk melihatan orang, yang ini untuk kebanggaan diri, salah ke. Alam yaghfirillahu lak, kata istrina, Gusti pan aya Rasul mah cenah tos dijamin. Afala akuna abdan syakuro. Emang tidak boleh saya jadi hamba anu syukur. Jadi Nabi selalu kata abdun, hamba Pak. Ya emang dipilih. Mau jadi raja, mau jadi hamba, mending jadi hamba gitu. Maka Nabi kalau makan nggak pernah menyandar. Kenapa? Menunjukkan hamba. Jadi tarak Nabi berkieunya. Orang manggos kieu pola dupos. Mantep eta teh gambar lope deui eta teh nya. Lain buleud ieu gambar lope. Mantep dunia kita milik berdua ya. Masyaallah. Nah, selalu hamba. Jadi makan di bawah itu menunjukkan kata Nabi hamba. Saya ini seorang hamba. Makan ngariung itulah seorang hamba. Jangan rasa malu, jangan rasa segan dengan keluarga makan satu. Lebih kalau makan itu yang lebih bagus adalah banyak tangan satu tempat banyak tangan. Berarti ngaronyoknya. Atau ngariung teu naon. Wa dzalika li annal ibadata, karena itu ibadah itu wujubuhal li haqqil ubudiyah. Wajibna ibadah itu adalah hak ubudiyah. Sedangkan wali haqqi syukrin nikmah, yang kedua hak syukur nikmat.
Wal wali bil wilayah la yakhruju an hadil ubudiyah. Sedangkan kewalian itu tidak akan keluar dari batasan-batasan ibadah. Ya. Jadi sesoleh apapun seseorang tetap tidak akan begitu datang Ramadan dan dia normal pasti puasa. Pasti puasa. Sholat 5 waktu kalau dia normal, sehat, sempurna pasti sholat 5 waktu. Ya. Nah, kalau seorang wali itu la yakhruju an hadil ubudiyati, ya, tidak akan keluar dari batasan ibadah, wala an kaunihi iman alaih, ya. Dan dia juga tidak merasa bahwa ini dan itu punya dia, ya. Masya Allah, ya, mudah-mudahan sifat wali Allah berikan kepada kitanya. Jadi ai wali teh lain bisa ngapung, Pak, ya. Lain bisa ngalengit, ya. Keanehan-keanehan seperti itu bukan jadi ukuran jadi wali, ya. Imam Asy-Syafi'i, ya, kewalian beliau itu dalam apa? Dalam ibadah. Ibadah, Pak. Tuh, para wali itu ibadah keluar biasaannya dalam ibadah. Khariqul adat. Ya, keluar daripada adat, kebiasaan dalam ibadah. Dalam Ramadan 2 kali tamatna dina salat. Itunya. Ada siapa? Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Ya, saputi sarokaat hatam Quran. Nah, eta disebut wali. Gitunya. Lain bisa ngapung, bisa terbang, bisa ngilang, tidak. Tidak jadi ukuran jadi wali. Ya. Ya gitu. Ya, orang mah anu bisa main bola di laut cenah. Wali tanya. Ya, anu bisa terbang, atupan burung oge bisa terbang. Cenah loba penggemarna. Banyak penggemar itu tidak jadi ukuran jadi wali. Artis itu banyak penggemarna, Pak. Ya, artis itu. Apalagi artis metal. Ajert-ajertan. Ya. Loba penggemarna. Duh gitu, bukan. Wali itu satu sifat yang Allah tanamkan dalam hati dia, bahwa ini adalah kekasih aku. Nges, yang nyaho hanyalah Allah. Bahkan wali itu, bahkan malaikat pun ada yang tidak tahu. Semua makhluk tidak tahu itu adalah kekasih Allah. Yang tahu hanya dia dengan Allah doang. Ya, entar ketahuan di mana? Di akhirat. Masya Allah, ini orang-orang unggul. Ya. Itu orang-orang unggul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya, selalu Nabi qul katakan Rasul, ya, cek Allah teh bejakeun. Jadi karya Allah nalkin, ya, kos urang kayak kita nih. Asep kesini Asep. Bilangin ke tukang baso. Ya, suruh sholat asar, suruh abah. Maka anak itu tuk. Nah, nurut. Kata-kata dari abah. Cuma yang menyampaikannya anak. Sama, kul bejakeun ya Rasulullah kepada umat. In kuntumnya bejakeunnya ke umat ya Rasul. In kuntum kalau bukti kalian tuhibuna mencintai kalian Allah pada Allah. Bilangin. Ya, gitu tatalkinnya. Fattabi'uni, ikuti aku. Siapa aku itu? Yaitu Nabi yang ditalkin oleh Allah. Ya, siapa orang yang ingin Allah senang, ikutin aja Nabi. Udah. Oke, ayat jawaban, yuhbib. Jadi Habib. Ya, Habib itu kekasih artinya. Yuhbib jawab. Yuhibbukumullah, maka Allah pasti akan menjadikan kekasih. Kalau kita ngikutin Nabi. Ya. Jadi jadi wali lamun keluar ti ngikutin Nabi. Pasti semua para wali itu karena di bawah para nabi. Mual keluar daripada aturan Nabi, tidak akan. Fattabi'uni. Ai itabi'u teh apa? Itabi'u itu kalau dalam katanya sesuatu yang diperintahkan dan langsung nyontok. Nabi merintah langsung dicontohan. Itu tabi. Seperti Nabi menyontohan wudu. Rata-rata dalam kitab hadis fikih, ya,
itu itba'an. Cuci tangan salasan lil itba. Cuci telinga salasan lil itba. Cuci muka salasan lil itba. Begitu kata ngikut Nabi. Nabi menganjurkan dan Nabi langsung nyontok itu itba. Jadi kepada Nabi harus nyontok. Ya, harus dan memang Nabi telah nyontokkan. Gitu. Namanya ittiba. Fattabi'uni, tuh ikutin Nabi ya. Tapi bukan berarti Nabi tidak berbuatnya, tidak berbuat berarti itu tidak ittiba. Banyak Nabi tidak berbuat, sahabat pun ittiba, gitu. Ngikut, ya. Loba orang sering dengarnya, kunaon cenah Bilal, apa? Eta terompak kamu udah didengar surga ya. Apa sih amalan kamu? Nabi ge nanya, gitu. Ternyata umat saya tuh hebat-hebat cerdas. Mengartikan ittiba itu cerdas. Eta saya mah setiap batal wudu, setiap wudu saya sholat 2 rakaat. Disebut sholat syukrul wudu. Dianjurkan Pak. Oh eta gitunya. Loba. Jadi banyak seperti itu. Bukan berarti Bilal ini keluar tidak ngikutin Nabi. Ya, disetujui oleh Nabi, bagus. Buktinya saudara bakiaknya di sur. Lamun teu ngikutin Nabi mau nyampe bakiak di surga moal. Enggak akan ya, tak gitu. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah, maka Allah langsung secara langsung, ya. Kita ini ingin dicintai kepada Allah, ya. Ya kalau bisa bagaimana kerjakan saja, jangan ada cita-cita untuk dicintai oleh Allah. Kerjakan syariat yang baik, tar Allah cinta sendiri. Ya, daripada ngaku cinta tidak dicintai. Ya, mending dicintai tanpa mengaku cinta. Lebih hebat ya tanya, lebih hebat. Tak segitunya Pak? Hah? Oh tapi lain tak? Oh belum. Wah biasa Haji Kurdin jadi kencai eueunya. Astagfirullahaladzim. Nah gitu. Yuhibbukumullah, maka jadi kekasih-kekasih Allah. Ya, lebih baik kita memperjalankan syariat ya yang baik, yang sesuai dengan perintah ya, daripada kita ngaku cinta kepada Allah. Lebih baik kita dicintai itu lebih tinggi derajatnya daripada cinta. Nah, kita seneng ya sama si Odah misalkan, eta tuang gorengan, BMW, bahenol montok wow, gitunya. Urang resep ya seneng, belum tentu dia bogoh. Tapi kalau kita dicintai otomatis jadi idola. Penggemarnya loba nu resep entah gitu ke Allah kayaknya. Ya, ulah harapan angan-angan ingin dicintai oleh Allah tapi lajur perjalanan melanggar. Disebut pendusta, engke disebut. Engke ditanya deui apa tanda buktinya kamu cinta kepada aku? Banyak. Lamun orang cinta pengen dicintai entar persyaratan banyak. Apa tanda kamu cinta kepada aku? Tunjukkan sebenarnya. Waduh. Tapi kalau kita dicintai tidak mesti menunjukkan persyaratan. Ya. Tidak mesti menunjukkan persyaratan. Tapi kalau kita mencintai harus memenuhi persyaratan. Pan cerita. Ini cinta, memang cinta itu bikin buta. Memang benar, cinta itu bikin buta. Begitu cinta kepada sesuatu maka yang lain tidak kelihatan. Yang ada cuma itu doang yang dia cintai. Nah kepada Allah juga gitu. Kepada Nabi juga begitu. Kepada wali-wali juga seperti itu. Ya. Ada seseorang anak yatim. Ya, ini kisah aja, cerita aja. Tentang masalah cinta. Jadi anak yatim setiap makan ditunggu oleh ibunya. Ya. Maka setiap sore menunggu anaknya datang, seorang ibu tidak mau makan menunggu anaknya main datang. Satu hari anaknya ini ditunggu oleh ibunya di makan sore,
Ibunya sudah nunggu duduk dari asar sampai maghrib bahkan sampai isya. Ibunya tidak mau makan, hanya menunggu anak ini saja. Ternyata anak ini ngalancong kemana-mana. Ngalancong. Apel. Duh, ketemulah si dia. Ya, ketemu seorang wanita, akhirnya dia senang. Dia mending jauh bergunung-gunung. Tilu gunung merenya. Gunung Gode dilewatan, Gunung Salak dilewatan, jalan kaki deh. Masya Allah. Karena cinta. Akhirnya ketemu, wahai perempuan, wahai wanita, aku mencintai engkau. Seorang wanita menjawab, kamu jangan mudah mengucapkan cinta. Apa buktikan cinta kamu? Maunya apa? Kata si laki. Kepala ibu kamu bawa ke depan saya. Untuk menunjukkan bahwa cinta saya kepada kamu. Atau cinta kamu. Bawa kepala ibu kamu ke sini. Nah, supaya tidak ada yang dicintai lagi. Waduh, karena cinta sudah merendam. Ya, sudah merasuk. Rela, siap. Gua lewat Gunung Salak lagi. Gunung Salak. Sedari. Ibu nangges garing tah ngada gua dahar, nak sanggup dianutkeun deui. Bu, nyampe ke sana malam, ibunya sudah nunggu makan malam. Datang, jebrot. Pedin, dari mana kamu? Masih Pedin namanya meren. Pedin, dari mana kamu? Enggak, mak, ayo mak nunggu makan nih. Yah, dia bukannya menyamperin ibunya tapi ke dapur ngambil golok. Ke dapur ngambil, ibunya lagi duduk, ditebaslah ibunya. Kepalanya dibawa kepada wanita tersebut karena cinta. Cinta itu begitu melanggar orang tua ujung-ujungnya. Sempat di jalan juga, di Gunung Salak atau di Gunung Gede terperosok. Sambil bawa kepala ibu, maka ibu pun bilang, hati-hati nak, di depan ada jurang lagi. Menunjukkan seorang orang tua tulus, rela korban untuk cinta anak. Begitu Pak. Bu, tanya, ini cerita doang ya. Menunjukkan cinta itu memang buta. Ya. Hadirin yang mulia, bagaimana kalau cinta ini diarahkan kepada syariat, kepada sunnah Nabi. Kalau diarahkan kepada sunnah. Jadi bodoh amat. Yang penting saya sholat duha, orang mengatakan saya ahli ria, ahli apa? Sabodo amat. Yang penting saya sholat duha. Oh cina itu mah sholat. Nggak ada jam segini masuk masjid jam 8. Emang nggak zuhur, cencan cina. Gitu genda ya. Emang belum suasana ternyata. Ada satu kampung belum suasana. Masuk setiap jam 10 sholat duha diangkana arek juhur. Gitu. Berarti kampung tersebut belum suasana sholat duhanya jam 8 atau masjid nemerin dikunci. Gitu. Bodoh amat. Begitu memang kalau kita cinta, ya. La ubali, saya tidak pedulikan apapun yang berbicara tentang diri saya. Yang penting diri saya memegang syariatnya, mereka syariat yang utuh sebagaimana para nabi, sehingga nabinya telaten bahkan puasanya. Syariat dalam menyontohkan nabi syariat dalam puasanya. Nabi bahkan puasa Senin, puasa sunnah tuh wajib. Ai urang mah sunnah. Jadi gitu, beda tuh tingkatanana. Ya. Kita pun bisa ya, ngikutin nabi, sesuatu yang disunahkan oleh agama, dianjurkan oleh agama, tanamkan dalam hati niat tidak untuk meninggalkan sunnah tersebut. Pandai dalam ilmu fikih, kalau kita sholat Allahu Akbar, baca Fatihah di hukuman wajib, baca surat, bahkan baca Qul a'udzu birabbin nas, di hatinya mengatakan ini wajib, sah atau tidak? Sah. Baca surat dalam hati diitikadkan wajib, itu sah. Sholat sunat kita wajibkan untuk diri kita, itu pun sah. Maknanya saya tidak akan meninggalkan sholat sunat ini selama saya normal, kayak gitu. Tapi kalau yang wajib dibilang sunnah, itu adalah
batal. Nah gitu. Ya, yang wajib saja dianggap sunnah, bagaimana yang sunnah? Nah, demikian syariat. Apabila ada satu sunnah, lalu dalam hati mengitikadkan itu satu keharusan bagi saya, itu satu kebagusan. Tidak jadi mengapa. Ya, yang tidak boleh itu begitu ada yang keharusan yang wajib dianggap tamu sholat zuhur nyantai wae. Nah eta nu ulah dianggap sunnah kena. Ya, teu sah engke syariatna. Hatena moal menang hakikat kita moal. Ya, tidak akan dapat hakikatnya. Masya Allah. Lah kene ya. Hadirin mulia, ya. Maka syariat ini banyak hukum-hukum syariat yang datang dari Nabi. Maka Nabi dengan bijak menyontohkan, maka dalam para sahabat berbeda-beda tuh, apalagi sekarang. Kenapa? Karena kebijakan Nabi. Nabi kan diwajibkan sholat waktu Nabi Isra Mi'raj, ya, kurang lebih umur 50 tahunan. Ya, diwajibkan Nabi Mi'raj tuh. Jadi banyak kebijakan gerakan-gerakan dina sholat karena nggak sepuh. Jadi aduh kiyo, Nabi kiyo gitu. Tadi itu semua pun pekerjaan Nabi. Gitu. Coba lamun oker 30 tahun. Nabi Mi'raj diwajib sholat. Ya, merun ngajleng ya. Merun saklek eta. Merun saklek. Karena kebijakan-kebijakan Nabi mengerjakan syariat banyak kebijakan-kebijakan. Sehingga tidak keluar. Intinya kia. Contoh. Kata haram itu banyak pengganti daripada haram. Untuk memudahkan dan untuk memahamkan. Haram itu memang hukum. Tapi bagaimana kalau orang dengar kata haram? Masya Allah. Mungkin kalau di Arab biasa haram-haram. Nawar nggak boleh haram. Haram. Diusir haram. Di orang mah haram teh hukum. Ya. Kata dari haram itu sebenarnya banyak. Tidak boleh. Enggak bisa. Tumunang. Atau bahasa orang tua pamali. Dikemas biar mudah dipaham. Ya. Jadi kata-kata yang loba. Enggak boleh. Oh ini mah. Ya seperti manusia ini, kekuatan manusia makanan pokok adalah nasi. Bayi pun harus makan nasi. Intinya beras. Tapi beras ini untuk bayi gimana? Diolah jadi bubur. Enggak mungkin sama nasi. Tapi enggak keluar daripada beras. Dibikin bubur untuk bayi. Ya. Dibikin Nabi benyek. Bahkan diberi naskun. Nasikun. Itu jeung orang tua. Gitu. Sama sumbernya dari beras. Nah Nabi mengajarkan syariat kepada sahabat umat seperti itu. Jadi wajar perbanyak perbedaan ogenya, itu tidak keluar sebenarnya. Tidak keluar. Karena yang melek hanya Nabi doang. Yang tahu asli Nabi doang. Karena wahyu Nabi yang tahu. Ya. Penerimaan kepada sahabat Nabi kadang disesuaikannya. Disesuaikan, ya. Ada sahabat peperangannya di dalam salah satu kitab. Nah peperangan ada orang masuk Islam baru, ikut perang, durder, minta gonimahnya hayang banyak deh. Situ orang baru, prajurit naon sia. Sedangkan jenderal para sahabat ini belum dibagi. Sudah dikumpulin, ya Rasulullah, mana janji kalau ikut perang dapat ghanimah? Sini. Tambah ini sih. Wah masih kurang, tambah lagi. Sampai 3 kali nambah. Sampai orang itu tidak kuat untuk memikulnya. Akhirnya cari orang untuk memburu, mengulihkan, memikul barang ini ke rumahnya. Sahabat lain, jelema. Kira-kira jenderal jeung kopral gitu jeung prajurit gedean mana ye? Gitu kan. Tapi Nabi kayak jangan kau hardik, yang lain menghardik. Maralotot. Sia cenah. Ini can meneng.
Jodoh gue hula aja urang mah ya. Ini biasa ngobrol gitu ya. Kayak jangan, biarin. Kakak saya ini bagaikan pengembala kambing. Ya. Pengembala kambing itu kenalnya hanya pengembala, tidak yang lain. Apabila ada satu kambing keluar daripada barisan kambing, lalu dihardik oleh orang lain tambah kumat, maka itu kambing akan nurut oleh pengembalanya saja. Biar saya yang nasihatin dia, jangan kalian, bahaya, bisa benjol dia jelma. Kata Nabi gitu, ngajarkan syariat Nabi. Pan menurut aturan mah, nu paling gede, nu paling gede mah orang pangkatnya tinggi, para ulama rasyidin. Ya, tapi Nabi Masya Allah bijak kan antep pula ieu mah anyar kene masuk Islam. Ntar kalau kalian hardik dia bisa jadi keluar Islam lagi. Nah, gitu. Jadi jangan kebijakan. Nah, sholat oke banyak segitunya dengan kebijakan kabehnya. Ya. Jadi hukum syariat memang diperjalankan dengan Nabi itu selalu hati-hati dan sangat bijak, Paknya. Untuk saklek, untuk. Umat Nabi mah saklek. Nabi dina kata-kata neraka ge teu saklek. Kata Nabi kumaha? Kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Illa man aba. Kecuali orang nu enggak mau. Embung mah atuh henteu cik Nabi ge. Aya embung mah. Kila wa ya Rasulullah, apa ya ba? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Henteu kata neraka. Saha anu ikut aku nya bakal masuk surga. Yang tidak ngikut aku, eta nolak. Ya. Jadi kata neraka, dia disumputkan ku Nabi, besi tegang. Satu saat dia akan masuk Islam. Kalau Nabi galak, dulu saklek, ya, di antara Taif, gunung Taif, nges, habok we cenah Jibril, eta murang gitu. Nabi mantep. Yang diharapkan adalah cucunya nyembah Allah ke. Taif bener, ya jadi saksi mata ya. Tahun berapa dari Taif datang ke Indonesia dan dia ceramah kalau seandainya Nabi dulu mendoakan hancur mungkin kami tidak akan datang ke Indonesia. Bener saksi mata itu. Ya, gitu hadirin. Ya, jadi masya Allah syariat itu luar biasa. Ya, bagaikan syariat itu hukum-hukum dari Allah. Ya, yang melek itu hanya Nabi saja. Jadi kita seorang bapak melihat kambing. Kambing itu gede. Maka datang anak kecil yang dipegang dan buta. Anak kecil itu megang ekornya. Yang satu megang ekor, yang satu pegang kaki, yang satu pegang perut, yang satu pegang tanduk. Ditanya kabeh, kamu pegang gimana kambing? Kambing itu panjang dan berbulu. Waduh, panjang dan berbulu karena ekornya yang dia pegang. Terus kamu kemana? Kambing itu panjang ada kayak paha begitu kayak tiang listrik. Yang dia pegang adalah kaki, paha. Kambing itu mana? Segede gentong, kayak gentong. Yang dipegang perut. Nah, kambing itu keras kayak batu. Yang dipegang oleh dia adalah tanduk. Itu semua kumpulan nama kambing beres. Ya, ulah nyalakan. Hei kambing. Hei suku, hei sudah sama suku lagi ulah kaje nu melek mah Nabi. Nabi ngajak dikitukan. Ya. Kenapa? Supaya lita pandina ayat lita aropu aita aropu te musarokah bainal isnaini paksaro artina. Jadi musarokah bainal isnaini paksaro itu bukan satu orang dua orang, per kelompok bahkan per negara. Per negara harus saling ta'aruf. Lita'arofu. Ya, makna ta'ain pakai alif. Itu mana musyarakah bainal isnaini fa'aksaro. Bukan antara satu orang dengan satu orang. Kalau antar perorangan tidak usah pakai ta, cukup arofah. Tapi ini lita'arofu pakai ta. Maknanya hubungan kita harus luas antar bahkan seluruh orang dunia. Kalau mampu. Nah itu mana lita'arofu. Ya, sengaja kita dikumpulkan lita'arofu.
supaya saling mengenal. Ya namanya ngeluh pasti beda-beda. Mengenal itu pasti beda-beda. Itulah syariat. Kalau kita bisa mengakurkan, oh iya, ya peribahasa perbedaan itu indah. Ah eta benar. Atuh kai suku kabeh mah kumaha ieu? Pan aya kaki, aya tangan. Kaki semua. Waduh, riweuh. Tangan semua, riweuh. Nah, itulah agama. Syariatnya. Masa urang ge panjang istri teu sawateknya. Sanga jauh kayak seleknanya. Jadi lawan bapak-bapak kalau lagi selek sama istri datang ke masjid sering-sering ngeriung. Ya. Kenapa? Karena kalau di rumah nggak pernah senyum, lihat istri kesel, lihat anak kesel. Datang ngariung di masjid seri, orang tertawa kita ikut tertawa. Di rumah boro-boro tertawa. Makanya kenapa memang begitu? Kita ini juga beda dengan istri kita, tapi sampai anak 12 kok sukses. Tapi sukses sampai anak 12 kok. Ya, sampai cucuan. Gitulah agama namanya. Ayo memang begitu. Dalam agama juga seperti, tapi lahir juga dari Al-Amin yos, orang-orang soleh, masya Allah. Ya, penghafal-hafal orang imam-imam muda KB hebat coba. Pandidu batur, mah aki-aki lo baneta. Taraweh coba, aki-aki. Bagian uwa, angges. Saya imam, bagian uwa, aduh, iraha beresna ieu uwa. Uwa teh bismillah nage batuk heulapan. Di sini mah anak muda semua, hebat eta semangatnya. Ya, tapi anak mudanya bijak, memang anak muda harus didorong sama orang tua. Harus didorong, udah ditarik, didorong pok-pok gitu. Ya. Sebab kalau ditarik bisa bablas. Bisa jadi sujud tuh maca subhanallah. Langsung. Ya. Nah gitu. Nah hadirin mulia, mudah-mudahan Allah berikan kepahamannya. Jalankanlah syariat puasa dengan sesuai dengan perintah syariatnya. Yang apa yang memang sekiranya menghilangkan nilai-nilai puasa kita tinggalkan. Segitu banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.